Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Kania Faiza Abdullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B024041. Tentunya untuk membahas video pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan materi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Education Administration atau Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, SPD MPD. Langsung saja kita simak materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran sendiri yaitu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kurikulum dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup dalam pengelolaan konten, metode, sumber daya, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran sendiri memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk memastikan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan. Yang keempat, agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum dan pembelajaran juga memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu fleksibilitas, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks. Yang kedua, relevansi, di mana materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia nyata. Yang ketiga, efisiensi, dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Keempat, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu berkelanjutan, di mana kurikulum terus dikembangkan dan diperbarui. Lalu ada jenis-jenis dari kurikulum yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum yang berisi materi dasar yang wajib dipelajari oleh semua siswa, fokusnya pada pengetahuan dan keterampilan esensial. Yang kedua yaitu kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Nilai, sikap, dan perilaku yang tidak tertulis tetapi dipelajari siswa melalui interaksi di sekolah seperti disiplin, kerjasama, dan norma sosial. Yang ketiga yaitu kurikulum terintegrasi atau integrated curriculum. Kurikulum yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu dalam satu tema atau proyek membantu siswa melihat hubungan antar bidang pengetahuan. Yang keempat yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based curriculum. Fokus pada penguasaan keterampilan atau kompetensi tertentu, bukan sekedar penyelesaian materi, siswa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Lalu yang kelima yaitu kurikulum adaptif, di mana kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, budaya, atau kondisi khusus siswa, seperti kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang keenam, kurikulum tematik, di mana kurikulum ini fokus pada pembelajaran yang disusun berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan kehidupan siswa, sering digunakan di tingkat dasar. Yang ketujuh yaitu kurikulum berbasis proyek atau project-based curriculum, di mana siswa belajar melalui menyelesaikan proyek nyata yang melibatkan penelitian, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu kurikulum berbasis outcome, fokus pada hasil akhir yang ingin dicapai dengan penekanan pada capaian pembelajaran siswa. Lalu terdapat juga komponen yang berperan dalam pembentukan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu kurikulum. Kedua, materi pembelajaran yang memuat konten yang diajarkan kepada siswa. Lalu metode pembelajaran yaitu memuat strategi dan teknik pengajaran. Keempat, evaluasi pembelajaran yang memuat penilaian terhadap proses dan hasil belajar. Dan terakhir yaitu sumber daya, di mana menjadi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Materi terakhir yaitu peran serta guru dalam pengembangan suatu kurikulum. Tentunya guru sangat berperan aktif dalam pengembangan suatu kurikulum tersebut, yaitu dapat kita lihat yang pertama seperti menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran sehari-hari dengan memastikan materi diajarkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu memfasilitasi siswa dalam memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu merancang rencana pembelajaran atau RPP dengan memilih metode, media, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Yang keempat yaitu mengadaptasi dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks lokal,
kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang keenam, memotivasi siswa untuk aktif belajar, menumbuhkan minat dan membangun sikap positif terhadap pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.